Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Maya Galbi. Ini waktunya aku istirahat ya. Nenekku sudah kenyang, beliau sudah tidur ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau sedikit cerita ya, sharing-sharing. Yang dimana ceritanya ini lucu, masalah ini lucu banget ya. Biar ya nek ngomong lipat-lipat baju teman-teman. Kalau unek-unek nggak dikeluarin itu, apalagi kita di perantauan itu kayak agak enak kayak gitu ya. Dan saya sudah terbiasa untuk ngeluarin unek-unek untuk curhat itu di sosial media. Sesuai judulnya, bikin video sudah minta izin masih dipermasalahkan dan saya dilaporkan ya, dilaporkan oleh tetangga kayak gitu. Awalnya memang saya senang banget, bahagia sekali ya teman-teman ya. Aku lihat pekerjaannya nggak begitu berat, cuman jaga nenek kayak gitu. Dan yang aku masakin, maksudnya untuk nyiapin makanannya itu pun nggak begitu banyak orang, cuman saya, nenek, terkadang bapak kecil ya, kayak gitu. Di sini kan ada bapak dua ya teman-teman ya, bapak kecil dan juga bapak besar kayak gitu. Nah, setelah saya cek lokasi dan saya setuju, akhirnya saya pindah ke sini itu tepat pas aku finish di tempat aku yang lama ya. Dan sebelum saya pindah ke sini itu kan ada yang ngejaga nenek itu selama 1 bulan, anak swasta ya, TKW swasta, kalau nggak salah 1 bulan lah ya teman-teman. Nah, dan saya juga sempat bertemu karena selama saya masuk di sini beliau masih di sini kayak gitu. Jadi saya bisa sharing-sharing tentang pekerjaan, menanyakan pekerjaan di sini seperti apa kayak gitu. Walaupun dulu sewaktu aku cek lokasi sudah diajarin, terkadang kan antara teori dan praktek itu beda ya teman-teman ya. Kalau teori kan ya gitu aja, kalau praktek ya gitulah ya. Nah, setelah saya masuk di sini, selang 1 hari itu aku langsung ngomong ke keluarga sini, terutama bapak cilik ya, bapak kecil. Saya minta izin untuk membuat video, apakah saya boleh untuk ngevlog di sini bareng nenek di rumah ini gitu ya. Itu ada saksinya ya teman-teman, ada pembantunya yang lama, TKW Kaburan ya, TKW swasta. Dan beliau pun ngizinin gitu kan. Terus habis itu saya kasih tahu ini channel saya, dan alhamdulillah beliau men-subscribe teman-teman ya, like juga, banyak yang di like kayak gitu kan video-video aku. Jadi beliau sudah tahu isi-isi dari video-video saya, vlog-vlog saya kayak gitu. Dan beliau juga sempat ngomong pada saya, iya nanti akan aku musyawarahkan ke saudaraku yang lainnya gitu kan. Dan kemudian saya memastikan lagi apa betul-betul diizinin apa enggak, dan saya pastikan memang saya di sini diizinin untuk bikin video. Nah, waktu acara Hari Ibu, terus hari apa itu ya teman-teman ya, saya lupa. Pokoknya ada ulang tahunnya Simbah itu kan, saya minta izin juga, apakah saya boleh ngambil video posisi nenek pas ulang tahun, pas nenek Hari Ibu. Beliau senang banget teman-teman, keluarga sini tuh senang banget. Justru beliau berterima kasih, keluarga sini itu berterima kasih banget karena mengabadikan momen ini kayak gitu ya. Dan saya masukkan di YouTube saya. Dan itu pun sebelum saya masukkan ke YouTube, saya kasih tahu ke keluarga sini. Mereka senang semua, alhamdulillah, mereka tersenyum bahagia kayak gitu kan. Saya mengambil momen-momen momen terindah bareng nenek dan juga keluarga di sini kayak gitu. Sama bos kecil itu sering uring-uringan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan masalahnya ya masalah sepele ya, karena saya memang belum beradaptasi dan bapak pun belum begitu mengenal tentang saya, jadi kita sama-sama belum saling mengenal satu sama lain ya, karena ya baru aja di sini belum ada 1 bulan dan kita sering uring-uringan ya, sering berantem. Akhirnya saya unek-unek saya, permasalahan saya ini saya laporkan ke kantor ya. Alhamdulillah sama pihak kantor ditanggapin dengan baik ya teman-teman.
Nah, setelah saya serangan pertama kan saya itu bukannya menyerang karena apa ya teman-teman, karena saya memang punya hak untuk melaporkan ini kayak gitu ya, karena saya di sini bekerja itu juga punya hak, kita mendapatkan hak-hak kita kayak gitu kan. Terus saya minta apa ya, solusi ke kantor ya, penerjemah saya. Alhamdulillah ditanggepin, kita saling memberikan kesempatan kayak gitu ya. Akhirnya saya jadi mengundurkan diri waktu itu. Penerjemah bilang gini, kalau untuk hari ini mungkin kamu tidak mungkin dapat tanda tangan dari Bapak besar, karena ya untuk mengambil TKW itu penuh perjuangan, mahal juga kayak gitu kan. Permasalahan yang pertama dulu itu saya yang ngelaporin pertama ya, serangan pertama maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya, kasar ya omong mana ya. Akhirnya kita mendapatkan solusi, kita sama-sama saling diberi kesempatan sekali lagi ya, karena atas bantuan pihak kantor. Dan di sini saya bertahan. Kenapa saya tidak memaksakan diri, itu pertama kali saya mau pindah dan saya akhirnya memberikan kesempatan semuanya ya, karena saya masih punya hati, karena saya melihat Bapak besar, karena yang aku rasa beliau itu yang paling sangat membutuhkan tenaga TKW ya, untuk menjaga orang tuanya, karena ya beliau pun tidak pernah cicit-cuit ya teman-teman ya. Bapak gede itu tidak pernah, Bapak besar itu nggak pernah komplain, iya tidak pernah gimana-gimana, semuanya diserahkan ke saya, yang penting nenek dijaga dengan baik kayak gitu. Oke, habis kejadian itu aku udah enjoy aja lagi, saya tenangin diri untuk bekerja di sini, tetap menjaga nenek ya. Saya balik tanya lagi, kira-kira kapan keluarga sini mau menandatangani pengunduran diri saya. Kemungkinan kamu bisa mendapatkan tanda tangan dari juragan sini, bapak gede, bapak cilik, bapak kecil, bapak besar, itu kalau kamu sudah bekerja 1 tahun kayak gitu ya. Nah ini hampir 1 tahun ya teman-teman, kurang berapa bulan ya, kurang 1 bulanan ya, 2 bulanan lah saya pas 1 tahun. Juga aku pernah bikin konten yang tetangganya keluarga sini, di sebelahnya sini itu ada yang sedikit kepo terhadap saya ya. Waktu itu tetangga ini menanyakan tentang harta benda saya ya teman-teman ya, semacam rumah lah seperti apa, terus foto-foto keluarga saya di rumah seperti apa, dan juga pernah menanyakan saya di sini bekerja selama 6 tahun itu apa yang aku dapat, semuanya ditanya kayak gitu ya, tapi enggak aku jawab sama sekali, sampai beliau menanyakan tentang harga mic yang aku pakai, Saramonic ini ya, tapi enggak aku jawab. Oh kalau yang ini aku jawab teman-teman, kayaknya ya, ingat, kalau yang mic-nya ini aku jawab, kalau aku belinya di tempatnya Anji harga sekian gitu. Tapi untuk pertanyaan yang lainnya nggak aku jawab. Udah mulai tenang lagi ya teman-teman, permasalahan ini udah berjalan seperti biasanya, aku bekerja seperti biasanya. Nah kemarin itu, bulan kemarin ya teman-teman, ada lagi permasalahan, tetangganya si Mbak sini itu melaporkan video saya ya. Padahal sebetulnya saya sudah izin ya teman-teman. Misalkan saya tidak dapat izin, saya pun tidak akan melakukan tindakan yang berlebihan gitu ya, karena sudah dapat izin saya merasa tenang aja, enjoy aja bikin video. Nah ternyata ada tetangga yang terganggu teman-teman, dan akhirnya saya dilaporkan ke kantor lagi. Tetangganya Simbah melaporkan saya karena merasa terganggu, merasa kurang nyaman, pokoknya merasa risih lah ya istilahnya seperti itu, karena video-video saya kayak gitu ya. Dan waktu itu saya ditelepon pihak kantor, itu aku waktu mandiin nenek ya, sore hari, jam berapa ya teman-teman, kira-kira jam 4-an lah, pokoknya waktu aku nggak ngedenger, soalnya waktu aku ngemandiin nenek itu pun saya memang nggak ada HP, maksudnya nggak pegang HP gitu teman-teman. HP aku geletakin, soalnya ya saya kalau memandikan nenek itu memang butuh ekstra, maksudnya hati-hati dan penuh perhatian, harus ekstra apa ya, butuh tenaga hebat gitu loh. Pokoknya waktu mandiin nenek itu saya betul-betul konsentrasi penuh ya, karena takut nenek jatuh dan lain-lain seperti itu, karena nenek betul-betul berat ya. Waktu pertama kali aku menjaga nenek ini ya, angkat
gendong itu sampai saya itu mengalami bercak ya di bagian ituku ya teman-teman, dan segala pokoknya sendi badan aku ini rasanya itu pegel sama capeknya minta ampun. Dengan keseimbangan itu sering teman-teman ya, saya sering keseleo sering itu karena saya belum paham cara megang simbah kayak gitu ya, banyak jatuhnya ya, saya sendiri yang jatuh bukan neneknya ya. Karena laporan tangga tentang video-video yang saya bikin ke kantor, akhirnya pihak kantor, pihak penerjemah menelpon aku sewaktu aku itu mandiin nenek di sore hari, dan saya tidak bisa menjawab ya, memang saya tidak fokus ke HP, saya fokus ke simbah. Nah sesampainya di rumah saya lihat telepon, saya pegang HP, ternyata penerjemah aku telepon kayak gitu teman-teman. Terus saya telepon balik, spontan penerjemah aku langsung sontak marah gitu ya, langsung marah, langsung wis gitulah. Terus aku juga menjelaskan kalau saya itu mengambil video sudah minta izin terlebih dahulu ya, mulai aku masuk di sini, makanya saya merasa bebas, merasa enjoy, merasa nyaman dengan apa yang aku ambil. Misal mengambil video dimanapun saya merasa sudah ada izin ya, tenang aja, enjoy aja kayak gitu ya. Nah ternyata tonggo nih gak terima ya, tonggo nih merasa risih, merasa terganggu dengan video-video saya. Ini ceritanya panjang teman-teman, nanti kalau durasinya terlalu panjang aku sambung besoknya gitu ya. Ini yang saya bahas video pertama saya, video yang dilaporkan tetangga, sampai tetangga saya itu tidak terima dan merasa apa ya, mengganggu banget lah video saya, dan akhirnya sampai ke video-video yang lainnya. Ini saya bahas satu persatu. Kalau misalkan waktunya nggak cukup, saya sambung besok. Ini saya mau sharing aja, cerita aja video yang dilaporkan tetangga ke kantor, yaitu video waktu saya ngambil di jalan, waktu saya ngevlog di jalan, dan saya ngambil jalan rumah orang tersebut ya. Nah waktu aku ngambil jalan tersebut, katanya itu bisa membahayakan mereka tetangga ya. Karena apa? Jalan tersebut kan ada parkiran mobil kanan kiri ya teman-teman ya. Nah di situ katanya waktu aku ngambil video di jalan itu, mobil yang parkir itu mobilnya tetangga sebelah ya, itu kanan kiri kayak gitu. Misal sampai ada orang lain, misalkan sampai ada ke pihak yang tidak terima dan video saya dilaporkan gitu ya, maksudnya ke pihak yang berwenang, maksudnya ke kepolisian kayak gitu katanya. Nah video itu bisa dijadiin bukti kalau intinya dia merasa risih, takut gitulah ya teman-teman ya, takut kena denda banyak gitu intinya ya gitu ya. Waktu aku ngambil video tersebut, mobil itu kan parkirnya ada di kanan dan di kiri, sedangkan jalannya kan sempit kayak gitu ya. Pokoknya intinya dia takut sampai ada orang yang tahu, terus video tersebut, video saya yang aku ambil itu terus dijadiin bukti, dan akhirnya dia itu kena denda banyak gitu teman-teman ya, banyak uang ya, karena memang posisi parkiran mobilnya itu kanan kiri itu kan memang mengganggu pengendara yang lainnya gitu ya, itu memang melanggar peraturan lalu lintas, istilahnya seperti itu. Saya sudah minta izin mulai dari saya masuk pertama kali ke sini kayak gitu ya, dan penerjemah saya pun kaget, loh kamu sudah minta izin kenapa kok sampai seperti ini gitu kan. Sampai nggak terimanya karena laporan tetangga tersebut, pihak penerjemah bilang ke saya kalau bapak besar di sini marah besar dan juga membawa nama pengacaranya kayak gitu ya. Nah tapi aku tenang teman-teman, betul-betul aku tenang, saya nggak takut sama sekali. Karena apa? Karena saya itu sudah merasa benar, karena aku sudah minta izin sebelumnya ya. Sebelum saya mengambil video, saya sudah minta izin terlebih dahulu. Makanya aku waktu ditelepon penerjemah itu aku santai gitu teman, tidak takut sama sekali, walaupun bapak besar itu membawa pengacaranya ya kayak gitu. Setelah habis saya telepon penerjemah, kemudian saya disuruh untuk minta maaf ke keluarga sini. Akhirnya aku minta maaf ya teman-teman. Saya telepon semua, di antara 3 orang ini ya, anak-anak nenek ini yang 2 nggak ada yang angkat, yang 1 ngangkat, itu anaknya nenek yang perempuan ngangkat. Terus aku juga bercerita, ya maafkan saya kalau aku memang salah untuk mengambil video karena gini banyak tetangga yang merasa
risih, maksudnya merasa kurang nyaman kayak gitu kan. Biarpun saya itu telepon nggak diangkat, kemudian saya chat gitu ya teman-teman ya, pakai penerjemah, pakai terjemahan, bahasa translate gitu. Selang berikutnya jarak beberapa jam gitu, untuk bapak kecil itu nggak ngejawab, tapi untuk bapak besar itu ngejawabnya gini, ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan, tapi lain kali jangan sampai diulang kembali. Oh ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan saya juga sudah bilang ke penerjemah kalau saya itu ngambil videonya di sini sudah minta izin kayak gitu kan. Mungkin bapak besar belum tahu teman-teman ya, mungkin yang tahu cuman bapak kecil dan anak adiknya yang perempuan, maksudnya anak-anak yang nomor 3 itu aja ya. Jadi ya spontan ya, marahnya itu memang besar sampai membawa pengacaranya, bapak gede ya, pokoknya mau ngelaporin saya ke pengacaranya gitu ya teman-teman. Tapi aku nyantai. Waktu kemarin geger geden, nah heboh ya, itu saya sama sekali tidak takut ya, karena saya merasa sudah minta izin kayak gitu ya. Tapi saya tenang aja kayak gitu teman-teman ya. Saya disuruh minta maaf, oke saya minta maaf, tapi saya tidak gimana ya, karena saya merasa saya sudah minta izin kayak gitu ya. Ini sudah selesai kasus pertama, terus kemudian besoknya orang kantor ke sini ya, orang kantor ke sini menjelaskan ke saya, dan saya harus menandatangani apa ini apa itu, saya nggak tahu karena ditulis pakai bahasa Cina ya. Ya wis gak apa-apa, aku tanda tangani, tapi di situ kan memang penerjemah tahu kalau saya bikin video di sini itu atas izin, saya sudah minta izin dan keluarga di sini sudah mengizinin kayak gitu. Dan penerjemah saya melarang saya untuk mengambil video ya. Terus saya jujur kalau saya tidak boleh mengambil video, saya minta tolong untuk diberikan izin libur sebulan sekali, karena bikin channel itu tidak gampang ya teman-teman ya, tidak gampang. Misalkan saya tidak boleh sama sekali bikin video di sini, nggak masalah, nggak apa-apa, asal saya dikasih kesempatan untuk libur sebulan sekali. Terus si penerjemah bilangnya, bukannya kamu sudah dikasih izin 2 bulan sekali, sama sekali tidak boleh. Waktu itu saya pernah sekali minta izin nggak dikasih ya, karena alasan pandemi lah gitu kan. Terus penerjemah saya bilang untuk berikutnya boleh kok, kamu bisa libur sekarang, tidak seperti dahulu lagi. Terus aku juga bilang ke penerjemah kalau misal saya dapat libur